Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, perkenalkan, nama Teteh, Teh Atika. Teteh asalnya dari Yogyakarta. Dan sekarang Teteh lagi ada di Cianjur sebagai relawan yang ditugaskan oleh kampus tempat kuliah kakak untuk membantu adik-adik anak-anak di desa Parung Kondang ini untuk bisa sama-sama bermain dan belajar agar mereka itu bisa menghilangkan traumanya gitu. Sekarang kenalan dulu nih, ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rizka. Halo Rizka. Rizka kelas berapa? Rizka kelas 6. Oh, kelas 6. Gimana kabarnya Rizka? Alhamdulillah baik. Sekarang alhamdulillah baik ya. Ya. Ada nggak sesuatu yang pengen Rizka ceritakan gitu, sempat beberapa hari yang lalu pasca gempa, apakah ada yang ingin dibagi ceritanya dengan Kak Atika gitu? Boleh ya. Pas kejadian gempa, kan itu Rizka lagi sakit. Oh, Rizka lagi sakit. Iya, nggak bisa berdiri itu. Kenapa? Soalnya pusing banget. Nah, waktu itu kan adik juga lagi tidur, mama lagi beres-beres. Mama beres-beres. Ya, pas ada gempa itu, mama itu langsung gendong adik, langsung tarik aku keluar. Aku juga sampai kejedar. Karena panik bener-bener pengen langsung keluar gitu ya? Iya. Bibi aku juga lagi hamil langsung keluar. Udah itu bapak aku tuh lagi kerja. Oh, baru kerja nggak di rumah? Enggak di rumah, langsung ditelepon. Bapak juga disuruh pulang dulu. Dilihat itu di jalan tuh nggak kelihatan gitu, banyak debu. Banyak debu. Ya, orang-orang juga pada keluar. Semuanya ramai keluar rumah ya? Ya, pada nangis, panik gitu, khawatir gitu ya? Ya, udah itu langsung ada kabar tuh. Katanya tuh ada satu rumah roboh katanya, sama keluarganya tuh lagi tidur katanya. Udah itu kan sama waktu itu semua dibantuin dulu, kasihan. Waktu itu semuanya warga bareng-bareng bersama-sama untuk bantu rumah yang roboh yang pada tidur tadi. Ya, setelah itu kan dibantuin. Nah, itu ada ambulan di sana, Pak. Satu orang dibawa ke ambulan. Ada satu anak lagi kejebak. Terus udah dicariin di sekitar rumahnya nggak ada. Langsung ditelepon, itu pemadam kebakarannya datang. Ya, udah itu langsung dibantuin tuh. Pas dipanggil tuh kan masih ada suaranya. Dipanggil tuh udah nggak ada. Dicariin nggak ada di sekitar rumahnya. Dilihat di kamar mandi, ketimpahan beton. Di kamar mandi ketimpahan beton. Iya, itu lagi megang kepala, ngelindungin diri. Udah itu kan dilihat tuh udah nggak ada nyawanya. Ininya juga kapan itu banyak itu. Udah ketimpahan beton ya, udah meninggal di sana ya. Ya, kasihan. Mamanya juga tuh kan harus dioperasi karena itu tangannya tuh retak dua, kan ngelindungin bayinya itu sama anaknya. Gitu. Terus kalau waktu kejadian itu Rizka gimana perasaannya? Panik sih, sedih ya. Takut gitu ya? Takut, sedih. Udah itu ada lagi ya. Terus udah itu masih ada. Oh, jadi kan bahkan besar tuh ya. Nah, terus habis itu ada susulan lagi. Iya, ada susulan lagi lumayan gede. Oh iya? Iya. Jadi nggak cuma satu kali? Enggak. Ada gempa tuh, udah pada ke jalan ada lagi agak gede. Nah, udah itu ada terus sampai malam, sampai besoknya lagi. Terus setelah kejadian itu apakah berani buat tidur di dalam rumah lagi? Enggak, Kak, enggak berani. Jadi semuanya tuh buat tenda. Semuanya diperintah untuk membuat tenda ya? Iya. Karena kalau di dalam rumah itu kata pemadam kebakaran jangan ke dalam rumah dulu, karena takut ada susulan gempa yang lebih besar. Seperti itu. Jadi semua orang membuat tenda untuk tidur.
Terus habis itu Rizka itu nggak waktu malamnya itu bisa tidur nggak? Apa yang masih kepikiran yang Enggak, tadi? masih trauma. Masih trauma, masih Masih takut, Iya. masih kebayang-bayang yang tadi gitu ya? Iya, takut banget waktu itu. Nggak bisa tidur karena gempanya itu masih ada goyang-goyang. Masih kerasa ya? Sampai malam pun masih Iya, masih bergoyang-goyang. Jadi nggak bisa tidur. Terus waktu itu sumbangan bantuan-bantuan. ya, sumbangan bantuan Iya. kalau ke sini sih lumayan kecil tuh. Kecil. Ya, Kurang bisa buat memenuhi kerusakan yang terjadi ya, kayak banyak yang mengalami kerugian, yang mengalami sakit luka, tapi bantuan yang didapatkan cuma terbatas sedikit gitu ya. ya, tapi nggak apa-apa sih, Tapi alhamdulillah. alhamdulillah tetap bersyukur ya, Ya, walaupun kecil tapi masih ada orang yang mau nolong kita, masih ada orang yang peduli dan sayang sama kita, yang mau bantu kita saat kita susah ya. ya alhamdulillah sih, ada bantuan. Juga makasih ada bantuan ke sini. Iya. Kita juga di sini sih prihatin gitu sama juga yang lucu benang, prihatin juga, kasihan juga. Tapi kan sama-sama ketimpahan gitu ya, karena sama ketimpahan bencana kan. Bencana itu nggak ada yang paling benar. Terus waktu itu hari apa saya? Waktu itu kalau nggak salah sih hari apa ya? 21 September kan? Iya, 21 September. Itu sekolah nggak? Nggak. Sekolah. Iya, anak-anak itu habis sekolah. Habis Tapi sekolah. iya, kan Rizka tuh habis sakit jadi enggak, alhamdulillah. Oh, Iya, Rizka jadi nggak berangkat sekolah kan? enggak kan sakit. Waktu itu jam 12 udah pada pulang, udah pada pulang, soalnya sekolah itu pada roboh. Sekolah juga ikut roboh Ya, ya saya. kelas 4 juga itu roboh, parah banget. Itu kelas 4 udah pulang. Jadi banyak juga teman-teman di sekolahan yang tertimpa di Ya, sekolah ya. ada juga sih yang meninggal kan 2 orang. Di sekolah, ya, waktu sekolah Ya, ada yang meninggal di juga. SD Girimina ya. Ya, ketimpahan kan. Yang meninggal 2 orang. Gitu ya. Terus setelah kejadian itu Rizka jadi gimana? Masih sedih kak? Masih trauma ya kak? Ya, trauma banget Kak. Susah ngelupainnya. Iya, Yang benar. kejadian itu karena Bener-bener kan waktu bencana itu langsung itu sih kayak apa, kayak di gini diumpat-umpat gitu. tuh kerasa kenceng banget sampai semuanya roboh tuh bener-bener Iya, nggak buat kenceng. jalan aja kayak susah ya. Mama juga pas mau ngambil itu susah, gini goyang-goyang gini, susah banget gitu kan. Udah itu langsung keluar. Rumah Rizka yang roboh bagian apa saya? Bagian belakang Bagian sama dalam atas atapnya itu juga ya, atapnya itu rusak, mau bolong gitu ya udah bolong itu mau roboh. ya. Tapi Ya ampun. ya, tapi gak apa-apa deh Kak, kan bencana nih gak ada yang tahu. Terus kalau setelah itu tuh masih ada sekolah atau enggak? Apa sekolah udah diliburkan? Sekolah itu libur, nah udah lama nggak itu udah, nah di situ bangun lagi tenda kami buat sekolahan. Jadi setelah itu ada sekolah darurat yang didirikan ya, Ya, dan di situ mulai masuk belajar lagi. yang mulai belajar, mulai menggambar, main-main, jadi biar hibur anak-anak. Iya betul, iya. Terus Rizka gimana? Apakah setelah kejadian gempa ini merasa nggak semangat lagi belajarnya, nggak mau, malas berangkat sekolah lagi, sedih kayak nilainya jadi jelek gitu, nggak ngerasa nggak? Enggak Kak, Enggak. kalau sekolah sih nggak pantang menyerah. Masya Allah. Kan kalau mau mengejar cita-cita kan nggak boleh pantang menyerah, harus tetap semangat. Walaupun di kondisi yang kayak gini lagi ada bencana, tetap rajin sekolah ya, tetap belajar dan nggak sedih, maksudnya sedih boleh sedih tapi nggak berlarut-larut ya. Jadi kita memang sedih ada kondisi seperti ini, kejadian gempa, tapi bukan berarti kejadian gempa yang terjadi saat kita alami ini jadi membuat kita ngerasa sedih banget, down banget, kayak jadi bisa-bisa gila, stres gitu. Jadi kita ya
harus berusaha untuk ikhlas walaupun berat ya, walaupun ya berat untuk ikhlas, tapi ya harus berusaha buat ikhlas dan bersyukur masih diberikan kesehatan sampai sekarang. Ya. Rizka masih bisa bertemu Kak Atika sampai sekarang, ibu bapak adik sehat semuanya, rumah masih bisa ditempati, dan yang terpenting semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah, semangat untuk membantu orang tua, dan semangat untuk terus berbuat baik itu harus tetap ada ya sayangnya. Ya. Kalau untuk kesulitan atau apa ya, kayak ada masalah nggak, ada solusi yang mungkin bisa diceritakan ke kakak atau bisa kakak bantu mungkin apa? Bantuan kalau bantuan itu kayak Rizka butuh apa? selimut sama itu, sama bahan makanan, sama sumbangan yang lainnya buat itu ya, buat kebutuhan di Ya. sehari-hari gitu ya. Iya, sehari-hari. Oke. Jadi sekarang gimana Rizka, apakah udah beraktivitas seperti biasa? Udah Kak. Udah ngaji setiap habis maghrib ya? Iya, Udah ngaji setiap habis maghrib, ikut sekolah darurat, terus juga masih bantu orang tua. Udah sekarang udah normal aktivitasnya Ya, ya. alhamdulillah itu nggak ada lagi gempanya. Terus setelah kedatangan kakak relawan, mungkin nggak cuma dari UN-nya ya sayangnya, banyak sekali relawan yang datang buat nolong warga sini ya. Nah, gimana perasaan Rizka? Seneng banget Seneng sih banget pasti ya. bisa kedatangan kakak-kakak yang lain, jadi bisa ngehibur sama anak-anak juga yang lain. Ya, banyak hiburan, banyak bantuan yang didapatkan ya, bersyukur ya Rizka ya. Alhamdulillah senang tapi, ya. Tapi kalau ditanda itu Rizka itu suka senangnya itu suka main-main dulu kan sama orang lain. Jadi seneng banget bisa, kan biasanya kalau malam-malam tuh nggak bisa kemana-mana. Iya. Kalau ini sih malam-malam bisa main dulu. Jadi ada hiburannya, nggak monoton, nggak sedih terus gitu ya, ada selingan buat main gitu ya, ada temen buat cerita, ada bisa main bareng kakak-kakaknya gitu ya sayang ya. Gimana sekarang, apakah masih sedih? Enggak Kak. Enggak, harus tutup senyum ya sayang. Kan nggak boleh pantang menyerah kan kalau gitu. Benar, iya, tos dulu dong. Iya, oke, makasih Rizka udah mau cerita sama Kak Tika, udah mau ya walaupun sedih tetap bertahan, tetap kuat, tetap semangat. Rizka tuh hebat banget, Rizka tuh keren banget, Rizka tuh pinter, anak yang solehah, anak Masya Allah. Tetap terus jadi anak yang berbakti sama orang tua, anak yang rajin belajar sampai cita-citanya tercapai. Kakak bantu doa semoga Rizka bisa menjadi kebahagiaan untuk keluarga Rizka, bisa membahagiakan orang tua, bisa menggapai apa yang Rizka inginkan. Kalau boleh tahu cita-cita Rizka apa, ingin jadi apa? Cita-cita itu pengen jadi polwan. Oh, polwan. Ya. Wah, Jadi keren biar banget. ada kejahatan itu kan itu harus melindungi warga. Wah, keren banget, pengen jadi polwan. Nah, berarti kalau mau jadi polwan harus yang pertama jaga kesehatannya, karena polwan itu harus melindungi, otomatis kalau melindungi ya kita harus sehat, masa kita sakit mau lindungi ya kan? Kita jaga kesehatan ya, harus kuat. Yang kedua rajin belajar biar nilai bagus, biar bisa keterima jadi polwan. Dan yang ketiga jangan lupa beribadah, doa. Oke. Tetap semangat, jangan lupa senyum, kan tambah cantik kalau senyum. Oke, gitu aja ya Rizka.